Boleh masuk Kak? Oke. Dengan Fahri ya? Iya, betul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah ya baik. Sesuai dengan kesepakatan kita hari ini, sekarang kita akan melakukan sesi konseling gitu ya. Iya. Di sini juga saya sudah menyediakan 2 kursi kosong. Apaki boleh memilih kursi kosong tersebut yang merasa Apaki merasa nyaman ketika duduk di kursi tersebut. Boleh silakan. Silakan. Boleh kan? Boleh saya duduk di sebelah sini? Silakan. Oke. Oke, terima kasih. Sebelumnya boleh Kang Pakim untuk mengubah posisi gesturnya agar Kang Pakim merasa nyaman kita ketika melakukan sesi konseling dengan saya. Sudah nyaman? Sudah kan. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak gitu ya pada Kang Paki karena sudah menyediakan waktunya untuk melakukan sesi konseling dengan saya. Mungkin ini pertemuan kedua ya Iya. dengan saya. Oke, gimana tadi perjalanan dari rumah ke ruang konseling? Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Oke. Kalau boleh tahu kesibukannya nih, Kang Paki sendiri ngapain nih kira-kira? Mungkin sekarang itu kan sedang menjalani UAS ya, mungkin belajar dan berdoa. Terus Oke, mungkin kesibukannya karena Kang Papi sekarang di ujung lah ya, di ujung perkuliahan lagi UAS mungkin ya. Oke, baik. Nah, sebelumnya kemarin kan saya sudah memberi tugas ya pada Kang Papi. Nah, gimana dengan tugas tersebut? Apakah lancar atau enggak? Alhamdulillah kan lancar. Oke, lancar ya. Oke, baik. Berarti gimana nih perasaannya ketika sudah mengerjakan tugas tersebut? Jadi lebih tenang ya kan ya dari tugas tersebut. Oke. Terus juga bisa memiliki pengalaman tersendiri. Oke, jadi ketika sudah menyelesaikan tugas tersebut, Kang Faki memiliki pengalaman tersendiri punya dan sudah merasa lebih senang lagi. Oke, tapi sebelumnya Kang Faki, saya juga di sini lupa untuk meminta izin untuk Silakan, ya. video dan mencatat apakah dibolehkan. Silakan. Oke, baik. Nah, Kang Paki saya ingin bertanya nih. Ketika Kang Paki sudah menyelesaikan tugas tersebut, bagaimana perasaan Kang Paki sekarang? Jadi lebih enak kan? Lebih enak lagi. Kira-kira lebih enaknya itu seperti apa? Jadi lebih terasa kayak oh ternyata kalau seperti ini tuh salah ya. Jadi punya gambaran kan dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu gitu. Oke, baik sekali. Nah, apabila rasa lebih tenang ini diskalakan gitu ya, skala nomor 1 sampai skala nomor 10. Nah, kira-kira Kang Paki berada di skala nomor berapa? Mungkin di nomor 9. Wah, luar biasa sih, cukup tinggi mungkin. Jadi lebih enaknya ini sangat terasa gitu ya Terasa. yang terjadi pada diri Kang Paki. Nah, kira-kira mengapa gitu berada di skala nomor 9 gitu? Karena sudah merasa sangat jauh lebih enak ya kan sebelum sesi pertama konseling dimulai. Itu memberi dampak yang sangat positif bagi saya. Oke. Dan sekarang itu di sesi konseling yang kedua itu setelah mengisi tersebut jadi lebih enak sekali. Oke, berarti di skala 9 itu menurut Kang Paki jauh lebih enak lagi dari seperti sebelumnya dan ada dampak positifnya juga gitu ya yang terjadi dalam diri Kang Paki. Oke, saya penasaran gitu. Apakah ada peristiwa gitu yang membuat Kang Paki ini merasa lebih enak lagi dan memiliki dampak positif gitu belakangan ini? Bisa diceritakan mungkin dampak positifnya pada saat sesi pertama? Mungkin dampaknya itu lebih percaya diri sih kan. Lebih percaya diri. Oke. Percaya dirinya pada saat ngapain kira-kira? Pada saat peristiwa apa itu? Mungkin pas peristiwa mengerjakan UASnya Oke, juga, kita bahas. terus presentasinya juga lebih percaya diri gitu kan. Oke, baik sekali. Nah, kan kemarin saya juga sudah memberi tugas terhadap Pak Paki gitu ya. Nah,
kira-kira apa aja sih hal yang paling penting yang terjadi gitu sejak terakhir kali kita bertemu? Mungkin merubah ya Kang ya, yang awalnya cemas itu menjadi lebih tenang gitu Kang. Itu membuat saya itu jadi lebih enak gitu, tidak tegang gitu saat mengerjakan tugas sendiri. Oke, jadi hal yang penting gitu yang terjadi pada Kang Paki ini yang awalnya merasa cemas jadi lebih tenang gitu ya ketika mengerjakan tugas tersebut. Nah, apakah ada peristiwa atau pengalaman yang paling berkesan pada kemarin? Pengalaman yang paling berkesan mungkin ya karena di sesi konseling yang kemarin itu masih pertama kali ya Kang ya, belum mengalami perubahan, dan sekarang di sesi konseling yang kedua itu banyak mengalami sekali perubahan dan lebih percaya diri. Oke, jadi pengalamannya bisa dibilang banyak sekali gitu ya, dan Kang Paki sekarang sudah mulai percaya diri gitu ya yang terjadi pada Kang Paki. Oke, kalau boleh saya tahu gitu, apa sih yang berhasil dan tidak berhasil gitu dari tugas rumah kemarin? Atau semuanya berhasil dilakukan sama Kang Paki? Semuanya berhasil kan? Oke, berarti tidak ada hambatan sama sekali ya ketika Kang Paki mengerjakan tugas tersebut. Oke, luar biasa sekali. Saya sangat senang gitu ya mendengar Kang Paki sudah menyelesaikan tugas-tugas yang sudah kemarin saya berikan kepada Kang Paki, dan membuat Kang Paki merasa lebih baik lagi dan merasa lebih percaya diri lagi ya dibanding dari yang sebelumnya. Nah, kira-kira apa sih yang Kang Paki pelajari dari tugas-tugas kemarin? Mungkin yang dipelajari itu peningkatan rasa percaya diri ya Kang ya. Oke. Mulai dari rasa peningkatan percaya diri dan kecemasan Kang. Oke. Jadi ada yang Kang Paki pelajari dari tugas kemarin, yaitu ada peningkatan percaya diri dan juga bisa dibilang bisa lebih mengontrol rasa cemas yang terjadi dalam diri Kang Paki. Nah, oke, Kang Paki. Nah, kira-kira di dalam sesi konseling kedua ini apa sih yang ingin kamu bahas gitu, atau apa yang ingin kamu capai gitu dalam sesi konseling kedua kita hari ini? Ya tentunya harus ada peningkatan ya Kang ya, yang dimulai dari konseling yang pertama itu, dan yang kedua ini harus jauh lebih meningkat kembali Kang. Oke, jadi yang dari sesi konseling kedua ini Kang Paki ingin lebih jauh, lebih percaya diri lagi gitu. Oke, apakah ada peristiwa atau kejadian, masalah atau pikiran yang terus mengganggu Kang Paki sejak terakhir kali kita bertemu? Tidak Kang. Tidak ada. Oke, kira-kira nah dalam sesi konseling kedua ini apa yang ingin Kang Paki selesaikan gitu dalam sesi konseling kedua ini? Mungkin yang ingin diselesaikan itu sulit percaya diri dan berani ketika melakukan presentasi kan. Oke, sulit percaya diri dan tidak berani ketika melakukan presentasi. Nah, kira-kira kejadian ini mulai sejak kapan? Mungkin awal masuk kuliah ya Kang ya. Awal masuk kuliah? Iya, awal terjadinya itu. Nah, jadi kejadian yang membuat Kang Paki merasa tidak percaya diri ketika melakukan presentasi itu terjadinya pada saat awal masuk perkuliahan. Berarti udah cukup lama juga ya menyimpan emosi ini. Nah, ketika di dalam situasi Kang Paki ini tidak percaya diri ketika presentasi, nah kira-kira pikiran apa yang muncul ketika Kang Paki berada di situasi tersebut? Jadi pikiran saya itu takut tidak bisa ya Kang ya, tidak bisa berbicara di depan, dan juga takut untuk semua orang itu menatap pada saya karena saya yang berbicara di depan seperti itu Kang. Terus juga takut diketawain sama orang-orang apabila saya itu salah menyampaikan informasi. Oke, baik. Jadi ketika Kang Paki berada di situasi
pada saat mau presentasi mungkinnya di kelas ya, di perkuliahan. Nah, ada pikiran yang negatif yang muncul dari Kang Fakih, seperti Kang Fakih ini takut tidak bisa ngomong gitu ya ketika presentasi, dan takut ditertawakan oleh teman-teman Kang Fakih yang melihat ke Kang Fakih ketika presentasi. Nah, ketika pikiran-pikiran itu muncul gitu dalam pikiran Kang Fakih, apa yang dirasakan sama Kang Fakih pada saat memikirkan hal itu? Takut sih Kang, lebih ke Takut. Jadi perasaannya takut gitu ya yang terjadi. Ada lagi mungkin perasaan selain takut atau hanya takut saja? Mungkin hanya takut saja. Oke, jadi perasaan yang muncul takut gitu ya ketika memikirkan pikiran negatif tersebut. Nah, ketika Kang Fakih di dalam situasi ingin presentasi dan memikirkan pikiran negatif dan perasaan yang munculnya itu takut, nah tindakan apa yang Kang Fakih lakukan di situasi tersebut kira-kira? Mungkin tindakannya lah berani aja dulu ya Kang, ya mencoba aja dulu gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi tindakan yang Kang Fakih lakukan ini berani aja dulu gitu ya. Oke. Nah, menurut Kang Fakih gitu ya, pikiran itu mengganggu atau mendukung? Mengganggu sih Kang. Mengganggu gitu ya. Oke, baik. Sekarang saya ingin Kang Fakih menyebutkan 5 kerugian gitu, jika Kang Fakih terus mempertahankan pikiran seperti itu. Nah, kira-kira apa kerugiannya yang terjadi pada diri Kang Fakih ketika terus mempertahankan pikiran-pikiran seperti itu? Boleh disebutkan Kang Fakih? Mungkin yang pertama itu ada pasti akan menghilangnya rasa percaya diri ya Kang, ya. Hilang percaya diri. Terus yang kedua itu menjadi malas. Oke, malas. Ada lagi kira-kira? Dan yang ketiga itu hilangnya rasa keberanian. Hilang rasa keberanian. Ada lagi? Mungkin cukup. Oke, jadi hanya ada 3 mungkin yang kerugian yang akan terjadi pada diri Kang Fakih apabila Kang Fakih terus-menerus menyimpan pikiran-pikiran seperti ini. Tadi Kang Fakih menyebutkan bakalan ada hilang rasa percaya diri pada diri Kang Fakih, lalu ada rasa malas juga, dan tadi yang terakhir hilang rasa keberanian mungkin ya ketika Kang Fakih terus-menerus menyimpan pikiran-pikiran negatif seperti itu. Nah, dengan kerugian tersebut apa sih kira-kira dampak gitu yang akan mungkin terjadi pada diri Kang Fakih? Kira-kira dampaknya yang terjadi ketika dengan kerugian tersebut? Mungkin dampaknya akan semakin tidak berani untuk presentasi di depan Kang. Oke, jadi dampaknya semakin tidak berani ketika mau presentasi gitu ya. Nah, lalu apa yang Kang Fakih rasakan? Mungkin yang dirasakan itu lebih ke malu sih ya Kang. Ada rasa malu yang terjadi dalam diri Kang Fakih. Nah, apakah kamu ingin melepaskan pikiran tersebut atau malah ingin mempertahankannya? Tentunya menghilangkan pikiran tersebut. Oke, jadi Kang Fakih bersedia untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif ya. Oke, sekarang kira-kira seandainya Kang Fakih mampu gitu berhasil melepaskan pikiran-pikiran negatif seperti itu, nah kira-kira 5 keuntungan apa gitu yang akan terjadi pada diri Kang Fakih ketika sudah hilang pikiran-pikiran negatif tersebut? Apa nih kira-kira 5 dampak positifnya yang terjadi dalam diri Kang Fakih? Mungkin yang pertama itu jadi berani ya Kang, ya, berani bicara di depan. Oke. Terus juga banyak hal positif yang didapatkan. Terus juga ada rasa percaya diri yang meningkat berarti kan? Ya. Ada lagi mungkin selain itu? Atau hanya itu saja? 3. Oke, jadi ada 3 dampak positifnya gitu ya ketika Kang Fakih mampu keluar dari pikiran-pikiran tersebut. Tadi bakalan akan terjadi berani bicara di depan umum atau bisa dibilang berani ketika presentasi, dan banyak dampak hal-hal positif gitu yang terjadi pada diri Kang Fakih. Dan
meningkatnya rasa percaya diri ketika Kang Paki terbebas dari pikiran-pikiran negatif tersebut. Nah, apakah Kang Paki bersedia untuk melepaskan emosi tersebut? Bersedia Kang. Nah, ketika Kang Paki memikirkan pikiran-pikiran negatif tersebut, kira-kira itu fakta atau tidak fakta? Tidak fakta Kang. Tidak fakta, Pak ya. Nah, tadi Kang barusan bilang Kang Paki bahwa itu bukan fakta, itu hanya pikiran negatif kamu. Boleh diulang pikiran negatifnya tadi apa? Mungkin hilangnya rasa percaya diri, Hilangnya terus rasa hilangnya percaya diri, keberanian, tidak punya dan keberanian. rasa malu Kang. Oke, jadi pikiran negatifnya itu ada rasa malu juga kan ya. Nah, apakah kamu bisa meyakinkan pikiran tersebut? Bisa Kang. Apakah kita bisa men-stop pikiran-pikiran itu semua? Insya Allah bisa. Oke, kita mulai coba latihan untuk men-stop pikiran-pikiran negatif tersebut yang dipikirkan oleh Kang Paki sekarang. Boleh? Apakah Kang Paki bersedia untuk melakukan latihannya? Bersedia. Oke, sebelum masuk ke latihannya, boleh Kang Paki melakukan relaksasi terlebih dahulu. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Nah, sekarang Kang Paki boleh menutup mata atau membuka mata. Nah, Kang Paki coba ucapkan pikiran yang negatif tersebut secara diulang-ulang. Dalam hati boleh, sambil tarik nafas, ucapkan pikiran-pikiran negatif tersebut, buang, hembuskan. Tarik nafas, ucapkan pikiran negatif tersebut. Oke, stop. Nah, kira-kira perasaan apa yang hadir ketika mengucapkan pikiran-pikiran negatif tersebut? Mungkin rasanya masih ada yang kurang percaya diri kan. Oke, jadi ketika mengucapkan pikiran-pikiran tersebut ada rasa kurang percaya diri yang terjadi dalam diri Kang Paki. Nah, sekarang saya ingin Anda ubah kalimat pikiran negatif tersebut menjadi ke positif. Nah, kira-kira Kang Paki harus berpikir apa nih kira-kira yang positifnya? Mungkin pikiran yang positifnya itu harus lebih percaya diri ya Kang ya, dan lebih berani ketika berbicara di depan umum gitu atau presentasi. Oke, jadi pikiran positifnya, pikiran alternatifnya harus lebih percaya diri lagi ketika mau melakukan presentasi. Nah, sekarang saya ingin Kang Paki lakukan lagi seperti tadi, tutup mata, tarik nafas, hembuskan, lalu ucapkan dalam hati, saya harus percaya diri lagi ketika presentasi. Terus tarik nafas, hembuskan, ucapkan, saya harus percaya diri ketika saat presentasi. Oke, stop. Nah, apa yang kamu rasakan ketika mengucapkan pikiran-pikiran positif barusan? Jadi lebih tenang dan sedikit muncul rasa percaya diri kan. Oke, ada ketenangan ya yang terjadi dalam diri Kang Paki, dan tadi juga menyebutkan ada sedikit muncul rasa percaya diri yang terjadi dalam Kang Paki. Nah, apa yang kira-kira yang berbeda setelah latihan tadi? Mungkin tadi itu awalnya itu belum ada sedikit pun rasa percaya diri ya Kang ya. Setelah melakukannya jadi sedikit lebih percaya diri sih. Jadi jelas sekali ya ada perbedaannya ketika Kang Paki belum melakukan latihan, Kang Paki merasa tidak percaya diri, dan ketika sudah melakukan latihan tersebut Kang Paki ada sedikit terasa muncul percaya diri gitu ya yang terjadi pada diri Kang Paki. Nah, kira-kira ada masalah lain nggak yang ingin Kang Paki bahas di sesi konseling kedua kita hari ini? Mungkin cukup sih Kang dari masalah yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi sesi konseling kedua ini cukup mungkin ya sampai di sini. Nah, sebelum saya tutup sesi konseling kedua ini, saya ingin ada beberapa pertanyaan lagi. Nah, kira-kira apa sih yang Kang Paki pelajari dari sesi konseling kedua ini?
Mungkin sesi konseling yang kedua ini banyak sekali pengalaman kembali ya Kang yang dapat diambil oleh saya terutama. Jadi tingkat kepercayaan dirinya itu semakin hari itu semakin membaik gitu Kang. Oke. Yang dirasa. Jadi yang kamu pelajari dari sesi konseling kedua ini banyak pengalaman positif juga mungkin ya yang dialami oleh Kang Paki. Nah, kira-kira apa sih yang ingin Kang Paki ingat dan bawa pulang dari sesi konseling kedua ini? Mungkin belajar dari konseling yang kedua ini, rasa percaya diri itu harus terus ditingkatkan dan juga hindari dan jauhi rasa malas dan lawan rasa malas tersebut Kang. Luar biasa sekali. Jadi harus meningkatkan rasa percaya diri dalam diri Kang Paki dan hindari rasa malas dan cemas gitu ya yang terjadi dalam diri Kang Paki. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin memberi tugas jurnal pikiran. Nanti Kang Paki boleh isi jurnal pikiran ini dan nanti saya ingin Kang Paki memberikan tugas jurnal pikirannya ke saya di sesi ketiga. Boleh ini? Oke. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak gitu ya pada Kang Paki sudah mau melakukan sesi konseling kedua gitu ya. Mungkin untuk sesi selanjutnya nanti saya kabarkan lewat sosial media saja. Oke, saya cukupkan sampai di sini mungkin sesi konseling kedua. Terima kasih Kang Paki. Siap, terima kasih banyak. Ya.